wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pemirsa, kembali lagi di acara liputan Gemas Mangsa Budi edisi 1 Agustus 2025. Selanjutnya, serangkaian kegiatan telah kami susun kepada Anda bersama saya, Aina Widya Fitri, selaku pembawa acara. Seperti yang kita ketahui, TBQ adalah Tuntas Baca Al-Quran. Program ini disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi di sekolah umum. Kegiatan yang telah disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia telah diterapkan di beberapa daerah. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bukit Sundi. Kemudian, apa aja sih serangkaian kegiatan TBQ tersebut? Mari kita liputi kegiatannya berikut ini. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber, yakninya Bapak Firmansyah terkait program TBQ di SMA Negeri 1 Bukit Sundi. Baik Bapak, selamat siang. Kami dari tim program jurnalis Semansa Budi ingin mewawancarai Bapak. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana sih arti TBQ menurut Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diinformasikan, ada program dari sekolah ya, namanya disebut dengan TBQ. TBQ ini kalau kita artikan itu tuntas baca Al-Quran. Kenapa dikatakan tuntas baca Al-Quran? Karena anak-anak kita masih banyak ya yang belum paham dengan bagaimana cara baca Al-Quran itu yang lebih benar atau yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dalam Al-Quran tersebut. Karena yang intinya, yang itu tuntas baca Al-Quran ini, ya itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum dalam Al-Quran. Contohnya, dalam makhrijul huruf, itu banyak ya, biasanya banyak pada huruf-huruf sin, shin, itu tidak dibedakan gitu ya. Mana yang sin yang kecil, mana sin yang besar, itu tidak nampak gitu. Makanya contohnya, misalnya ke anak-anak kita ini baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dalam kaidahnya, dalam program tuntas baca Al-Qur'an itu kita akan menjelaskan bagaimana pengucapan huruf yang lebih tepatnya gitu ya. Itu salah satu contohnya dibaca di tahawus. Gitu. Kemudian juga nanti ada lagi yang dituntas baca Al-Quran itu juga kita salah satunya hafalan ayatnya gitu ya. Kenapa kita targetkan kepada sana? Biasanya di program di SMP itu kan ketika melanjut kepada tingkat berikutnya, teman-teman kamu itu biasanya terhenti sampai di tingkat ke atasnya, contohnya di SMA. Makanya dari itu sekolah akan memprogramkan tuntas baca Al-Quran untuk melanjutkan hafalan-hafalan yang sebelumnya di SMP atau SLTP kita programkan lagi di SLTA atau di SMA ini. Nah, itu salah satunya. Baik Bapak. Kemudian Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program TBQ Bapak? Nah, ini tantangannya banyak sekali ya. Yang pertama itu faktornya. Faktornya ada faktor keluarga gitu. Yang terutama faktor keluarga. Kenapa katakan faktor keluarga itu sangat dominan sekali? Karena itu dorongan yang sangat utama sekali. Ya, kalau pihak sekolah hanya menganjurkan atau memprogramkan, tentu ada faktor-faktor pendorongnya memotivasi teman-teman kamu itu ya. Baik itu di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, bagaimana untuk mempelajari Al-Quran itu secara mendalam sekali. Itu salah satunya. Ya. Kemudian tergantung juga minat untuk mendalami untuk membaca Al-Quran. Ya, itu saja. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, apa harapan Bapak untuk masa mendatang dengan program TBQ Bapak? Harapannya gini ya, contohnya nanti setelah tamat dari SMA ini, siswa dan siswi kita yang di SMA saat ini tidak ada satupun yang tidak tuntas membaca Al-Quran. Semuanya yang tamat dari sini ini hendaknya bisa terpakai ya. Terpakai itu ketika
setelah tamat ada hasilnya gitu. Dia bisa berkiprah di masyarakat. Ya, contohnya yang laki-laki, dia bisa menjadi nanti garim di masjid atau di musola yang ada di kampus, pihak kampusnya, bisa mempraktekkan lah. Jadi ketika kita ada bekali di SMA ini, ketika dia berada di luar setelah tamat dari SMA ini bisa berguna untuk dirinya sendiri juga dan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Itu targetnya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas saran Bapak. Yeah. Mungkin saya akhiri sampai di sini pertanyaan saya Bapak. Iya. Oke, baik pemirsa. Ya. Segitulah wawancara kami terhadap narasumber yakni Bapak Firmansyah. Sekian waktu dan tempatnya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.